Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
pada hari ini kita sama-sama mau beribadah, kita mau menghadap Tuhan. Karena pada hari ini adalah hari di mana kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan atas hidup kita sungguh melimpah. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau satukan hati dan pikiran kita. Kita mau siapkan diri kita masing-masing dimanapun kita berada pada saat ini. Biarlah pujian dan penyembahan kita yang terbaik harum bagi Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kalau sampai pada hari ini, sungguh kami merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu patutlah pada hari ini kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan syukur kami bagi Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan pujian. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat
ini Tuhan. Kami jadi bijinya matanya Tuhan. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Selain puji dan sembah Engkau Tuhan. Amin. puji dan sembah. Oh Tuhan, Siapa aku ini Tuhan. jadi biji matamu. Jadi biji matamu. Yes Lord. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali lagi nyatakan, Siapakah aku ini Tuhan. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah. Selain puji. Selain puji dan sembah Kau. selain puji dan sembah, kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Ya Rama ya worship your holy
Mari jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming, kita akan sama-sama memperkatakan firman Tuhan terambil dari Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Firman Tuhan di 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir di dalam satu nama, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hari ini kami mau nyatakan bahwa ada satu nama yang berkuasa, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup membebaskan. Dialah Yesus Tuhan. Kami berikan yang terbaik hanya bagimu Tuhan hari ini. Mari saudara yang siap kasih yang terbaik untuk Tuhan, boleh sama-sama kita katakan haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Siap memuji Tuhan hari ini, amin. Berapa banyak yang percaya dalam nama Yesus ada kuasa? Boleh sambil tepuk tangan, sambil sorakan haleluya. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Angkat suaramu. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang
di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari jangan ada yang berdiam diri. Sama-sama katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, Dia kota benteng. kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, Dia nama yang membebaskan, amin. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, Mari yang di rumah-rumah angkat suaramu. termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Gue sama-sama sorakan. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap masuk lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sungguh di masa-masa sekarang ini Tuhan, hanya Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Tiada nama lain selain nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Yesus, haus
jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Sungguh hanya kau yang kami andalkan, Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat pujian ini. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh, pengharapanku di dalammu. kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Sungguh hanya kau yang kami andalkan Tuhan. Tiada seorang pun Tuhan selain kami berharap kepadamu Tuhan Yesus. Sebab itu kami datang menyembahmu, kami naikkan syukur hanya bagimu Yesus Tuhan. Kuriala basyana nama la ba la ba la ba la ba la ba. Kina nama syana nama la ba 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 la ba. Mari angkat sembahmu, mari angkat pujianmu hanya bagi Dia Yesus Tuhan. Syana nama la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Kuriala da basyana nama la ba la ba la ba la ba la ba la. Syakana nama la ba la. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi
siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sungguh tiada yang lain Tuhan yang kami andalkan selain Kau, Yesus Tuhan. Oh, Kuriala Bashana nama Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai acaranya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Bapa untuk apa yang sudah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Saat ini kami masih hidup. Layaklah bila kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, ini hari kami akan menceritakan mengenai arti keselamatan, supaya semua jemaat boleh mengerti Tuhan harga dari keselamatan itu Bapa. Tuhan, berilah kami hati, lidah seorang murid, agar kami boleh mengerti apa yang difirmankannya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya acara ini diawali dan diakhiri oleh kehadiran Roh Kudus yang membuat semuanya menjadi mungkin Bapa. Terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Praise the Lord. Hallelujah. I am here to share this video to as many that will care to listen or to see. The early hour of today, I had a encounter with the Lord and He gave me this message, and I'm going to deliver it the way God gave it to me. I am not preaching it. So as many that had the message, I plead with you that you should please help me preach it or help me publish it. I was worshiping the Lord the early hour of today, and suddenly I felt a group of people worshiping with me. We were singing, praising God. Suddenly, one of the people showed himself to me on my side, right hand like this. And he said I should see. And I opened my eyes and I saw that thing like television. And I was seeing the Son of God, Jesus Christ, on the cross of Calvary,
shedding blood, shedding tears. It was dropping like blood and it was rushing like rain. Then I joined, I couldn't control myself. And I joined and started weeping. Then I asked the man by my side, why this kind of rain of tears? He said, I did this for my people. And in return, they never showed me love. They never cared to listen to me. They never cared to follow my way. What else will I do? That a man do this for his friends. And I joined the weeping. And I was asking. I said, please, what did you want me to do? Why is it that it's me that you are showing this to? And he said, I'm sending you. And you should go and tell them that I am the God of patience. But I'm running out of patience. I said, why? Please, Lord. He said, if I should wait more than this, he said, will I find any faith on earth? He said, because the devil is working overtime. No, he didn't use that name, devil. He said, Satan is working overtime. He said, he's deceiving my people with the things of this world. He said, now, what I will send you to do, go there, tell the ministers of God that they should change their message. They should remember that their message is not for this world. That they should preach about the coming of Christ to my people. They should preach about the kingdom of God to them. He said, because their messages are not my messages. He said, I know few people will believe you. No, I asked him, will they believe me? He said, few will believe you. But go and tell it to them that will believe you. That I'm coming soon. That I've run out of patience. Jesus said he's coming soon. He said, I'm going to give my reward to everyone. He said, according to his work shall be. I said, I don't think I can deliver this message because I am not qualified. He said, all of you will face my wrath. And as he said that, he turned back. As I ran after him, I said, please, I was trying to please on tears. Then he said, now let me show you something. Then he wiped away like movie. I saw another screen. I saw another television. And I saw another face in that television. And the face was, I saw multitude of people, millions of people following through the way. And when they go through that straight way, at the end of the road like this, it was like a valley, which many people are falling in like this. They are falling in. And the side that we are like this, only 3 people come to join us. And I asked, why just only these 3 people do something? Do something. And he turned back like this. He was talking to me with his back. He said, now go and send the minister that their punishment is going to be double. That they should change the message. Please, I'm begging anyone that is hearing my voice, change your message and preach the message of the kingdom of God. Jesus is coming soon. Change your message, please. Please, as many that are seeing me or hearing me, help me publish it to as many that you can reach. That Jesus said the ministers should change their message. The pastors should change their message. Forget about message of the things of the world, what they could get. But remember, this world is not our home. There is a place for us that have been prepared for us by the Father. And he said it's coming soon. Let everyone, I beg, I don't know how to publish this. And I don't know why God chose to send me. But help as many that can preach it, preach it. I am not preaching, but I'm sending you this message. If you can preach it, preach it. Publish it. As many that help me to publish this message, the Lord will bless you. In Jesus' name I pray. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi saudara sudah mendengar atau melihat video dari seorang wanita Afrika Selatan yang mendapat dari Tuhan bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Dan yang paling sedih, banyak orang Kristen yang masuk ke jurang neraka. Adakah di antara kita
yang mau masuk ke jurang neraka. Saya percaya tidak ada. Kita hidup jadi orang Kristen dengan tujuan roh kita kelak masuk ke surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin menjelaskan bahwa manusia terdiri dari 3 unsur: roh, tubuh, dan jiwa. Bila kita suatu hari dipanggil sama Tuhan Yesus, maka tubuh dan jiwa kita menjadi jenazah. Roh kita yang meninggalkan kita. Hanya ada dua tujuan. Satu ke surga, satu ke neraka. Dan saudara semua sudah mendengar video itu, bahwa banyak orang Kristen yang akhirnya masuk ke neraka. Saya percaya dan saya harap setelah Anda mengerti arti daripada keselamatan ini, tidak ada satupun di antara kalian yang masuk ke neraka, tetapi semuanya masuk ke surga bila terjadi sesuatu dengan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mulai dulu dengan arti keselamatan. Saudara kalau buka Alkitab di lembaran pertama, tertera yaitu Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi saudara diciptakan untuk serupa dengan gambaran Tuhan. Kenapa harus serupa? Supaya kita berkuasa atas binatang-binatang. Penyakit dari binatang tidak boleh menyerang manusia karena kita berkuasa atas binatang-binatang. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Karena kita sudah tidak lagi serupa dengan gambaran Allah. Penyakit dari binatang mulai menyerang manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara lihat di Asia melalui penyakit hewan, yaitu melalui penyakit babi, terjangkitlah penyakit virus SARS. Di Timur Tengah, dari seekor binatang, onta muda, bisa menyerang, kita mendapatkan MERS. Di Afrika, dari kelelawar dan kera, muncullah penyakit Ebola. Jadi saudara lihat, karena kita tidak serupa lagi dengan gambaran Tuhan yang kehendaki, maka kita seharusnya berkuasa atas binatang-binatang. Tetapi sekarang binatang yang berkuasa atas manusia. Maka terjadilah penyakit ini. Dan saudara tahu, saat ini semua di seluruh dunia lagi pandemik yang disebut dengan coronavirus disease, yaitu yang disebut dengan COVID-19 tahun 19. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini penyakit binatang tidak akan menyerang kita kalau kita serupa dengan gambaran Tuhan, yaitu kita berkuasa atas binatang-binatang. Tetapi nyatanya binatang lebih berkuasa karena manusia tidak lagi serupa dengan firman Tuhan. Nah, saudara lihat, kita lihat awalnya manusia harus segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi manusia jatuh di dalam dosa. Makanya manusia tidak serupa lagi dengan gambaran Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Awalnya, yaitu cerita, saudara lihat ini ada gambaran ular. Ular berbisik kepada si Hawa.
Dia berbisik, dia mengatakan semua buah-buahan boleh dimakan di Taman Eden. Mereka ada di Taman Eden, surga. Ular berbisik kepada Hawa, semua pohon-pohonan boleh dimakan, buah-buahnya boleh dimakan. Lalu si Hawa mengatakan, no, semua boleh dimakan, betul. Ada satu pohon, yaitu yang di tengah-tengah Taman Eden, yaitu namanya pohon pengetahuan. Itu nggak boleh dimakan. Kalau kamu makan, kamu akan jadi Allah. Kamu akan bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang jelek. Lalu ular berkata, oh nggak benar. Kamu jangan percayain itu semuanya. Ya, kamu makan deh. Pasti kamu jadi pinter. Kamu seperti Tuhan, seperti Allah, jadi pinter. Akhirnya oleh bisikan daripada ular iblis, maka Hawa memakannya. Karena Hawa melihat buah pengetahuan itu bagus. Lalu dia makan. Setelah dia makan, dia bagi si pria ini, yaitu si Adam. Si Adam juga makan. Lalu berdua jatuh di dalam dosa. Dan mereka terpaksa, mereka mengenal yang jahat, yang jelek. Yang jahat, yang bagus. Mereka mengenal semuanya. Mereka baru melihat bahwa keduanya adalah telanjang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena mereka melanggar ketaatan yang Tuhan sudah berikan, maka mereka diusir dari Taman Eden. Yaitu Anda lihat Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah ceritanya, maka kita manusia keturunan Adam dan Hawa jatuhlah di dalam dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jatuh di dalam dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu hari bila kita percaya sama Tuhan Yesus, seperti halnya saya, pada tahun 1991, saya mengenal Tuhan Yesus melalui seorang pasien nanti yang saya akan ceritakan. Saya mengenal Tuhan Yesus, saya memiliki iman percaya. Dan kemudian sesuai dengan Alkitab, saya memberi diri dibaptis. Itu tercantum di Markus 16 ayat 16. Kalau saudara sudah percaya dan saudara beri diri dibaptis, maka saudara akan diselamatkan. Nah, saudara lihat, jadi saya lahir baru pada waktu itu. Karena saya sudah memulai iman, percaya, dan memberi diri dibaptis. Jadi hari ini dengar baik-baik. Kalau saudara sudah percaya Yesus, saudara harus dibaptis. Bagi mereka yang percaya tapi belum dibaptis, saya anjurkan harus dibaptis, baru Anda dapat keselamatan itu. Nah, saudara, pada waktu saudara kena air dan roh, saudara dibaptis, saudara lahir baru. Nah, sekarang saudara lihat, saudara dibenarkan. Saudara masih bajingan, yes. Kita masih bajingan, tetapi kita sudah memiliki iman, percaya, dan memberi diri dibaptis. Tapi status kita masih kita bajingan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab berkata di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, saya mau menceritakan mengenai diri saya. Tahun 91, saya mengenal Tuhan Yesus. Saya mengenal Tuhan Yesus dari mana? Suatu hari, seorang pasien berani sekali. Pada waktu itu, saya pasien 120 pasien per hari.
Bayangkan income saya. Saya bahkan 10 pasien saya endoskopi, saya lakukan peneropongan atas dan bawah, lakukan sendiri, dan USG 120 pasien. Nah saudara yang dikasih, satu di antara pasien itu mengatakan kepada saya, dokter punya semuanya. Hanya satu yang dokter tidak punya, yaitu damai dan sejahtera. Saya merasa tersinggung. Lalu saya masih mengantongin uang US dollar. Saya keluarkan US dollarnya. Ini damai sejahtera. Kalau Anda punya dolar, Anda damai dan sejahtera. Saya ejek dia. Dan saudara, di dalam 6 bulan, 3 bukti Tuhan berikan kepada saya. 2 hal, yaitu orang yang kanker, sakit kanker stadium terakhir, tertolong karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Satu lagi, yaitu pasien dari Bogor umur 31 tahun. Saya rasa mungkin itu malaikat yang kirim. Tuhan yang kirim seorang malaikat ke tempat saya. Saya sejak waktu itu nggak pernah ketemu dia lagi. Intinya melalui 3 kejadian ini, saya mulai memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sesuai Alkitab, maka saya memberi diri dibaptis. Nah saudara, memberi diri dibaptis, tidak langsung saudara bisa berbahasa roh. Saya membutuhkan waktu 3 tahun sampai saya berbahasa roh. Jadi ingat, berbahasa roh dan dibaptis buat saya 3 tahun. Makanya tidak heran saudara, timbullah gereja yang sekarang Anda miliki, yaitu GBI, Gereja Bethel Indonesia. Dia percayanya Pantekosta klasik. Pantekosta maupun Pentakosta itu sama saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Pantekosta klasik, ada Pantekosta karismatik, ada Pantekosta neokarismatik. Bedanya di mana? Anda lihat, ketiga ini mempunyai kesamaan, yaitu percaya bahwa tanda dan karunia mujizat itu masih terjadi di gereja sekarang. Bedanya cuma satu. Kalau ini baptisan Roh Kudus terpisah dari kelahiran baru, itu yang saya alami. 3 tahun saya mengalami baru saya berbahasa roh. Maka kita semuanya adalah ada di Pentakosta klasik. Saya percaya kalian juga waktu lahir baru nggak langsung terima bahasa Roh Kudus. Ada orang yang tapi bisa dihitung pakai tangan yang langsung terima bahasa roh. Nah saudara, makanya kita gereja GBI ada di sini, di Pentakosta klasik. Ada Pentakosta karismatik. Dia menolak pandangan baptisan Roh Kudus terpisah. Jadi dia percaya kalau sudah lahir baru langsung terima baptisan Roh Kudus. Ini aliran ini. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita GBI adalah aliran Pentakosta klasik. Yaitu kita percaya bahwa itu tidak otomatis langsung dapat waktu lahir baru. Seperti yang saya alami, saya membutuhkan waktu 3 tahun sampai bahasa roh itu bisa dapat. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bahasa roh Anda baru bisa dapat kalau Anda sudah bertobat dan Anda memberi diri dibaptis. Dan Anda harus minta haus sama Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan haus dan minta. Maka Anda baru diberi. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, 27%
atau 698 juta orang Kristen, kebanyakan mereka adalah karismatik klasik. Nah saudara, karismatik, saudara lihat ini pilar, ada 5 pilar teologi daripada Pentakosta. Saya ceritakan sebentar. Nomor 1, keselamatan dibicarakan. Kedua, kekudusan dibicarakan. Ketiga, baptisan Roh Kudus. Keempat, kesembuhan. Dan kelima, kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang setelah saya dibenarkan, saya mesti masuk ke sanctification supaya saya di sini bisa glorification, yaitu serupa dengan gambaran Tuhan. Tadinya saya masih bajingan, tapi saya diproses sama Tuhan. Semua diproses sama Tuhan. Sanctification, diproses pengudusan supaya serupa dengan gambaran Tuhan. Di mana Tuhan berada, yaitu di surga, di situ kita harus juga berada. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang membedakan gereja-gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, gereja CK7 100% mengikuti Alkitab, yaitu sanctification-nya paling berat. Kalau menurut saya itu paling berat. 100% harus mengikuti Alkitab. Dan saudara lihat, kalau gereja di sini, akunya tadinya masih sombong. Makin lama sombongnya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Yesusnya tadinya kecil, makin lama makin gede di dalam hidup kita. Ini namanya sanctification. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sanctification nggak enak. Sanctification Anda harus bayar harga. Apalagi kalau di CK7 100% harus Alkitab. Makanya di CK7 harus diadakan yaitu doa fajar. Karena Markus 1 ayat 35 tulis, pagi-pagi benar, hari masih gelap. Yesus sudah bangun, sudah pergi berdoa. Itu yang saya lakukan, doa fajar. Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Jadi CK7 ikuti 100% Alkitab yang mengatakan. Nah saudara, tentu doa fajar tidak ada orang yang senang. Termasuk saya tidak senang, tetapi saya mau ke surga. Saya tidak mau roh saya tidak ke surga. Saya mesti bayar harga, itu namanya sanctification. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, izinkan saya menceritakan sedikit mengenai seorang anak muda yang saya kenal waktu di gereja GBI Intercon. Yaitu anak muda itu, dia memberikan kesaksian. Saya ada di tempat itu juga, saya dengar semuanya. Anak muda itu umur 29 baru pulang dari Amerika. Badannya semua penuh dengan tato. Lalu dia cerita bahwa gaji dia 900 juta per bulan, bukan per tahun. 900 juta per bulan. Wow, lebih tinggi dari saya kemana-mana. Mendingan jadi dia daripada jadi seorang dokter. Nah saudara, saya sempat minta kartunya. Saya lihat dia ternyata adalah profesinya adalah seorang debt collector, kepalanya debt collector dari sebuah kasino yang terletak di negara tetangga, Australia. Saya kaget. Belakangan dia ceritain saya, kenapa bisa gaji 900 juta? Saudara, debt collector Anda sudah mengerti, menagih uang. Misalkan si A baru pulang dari kasino di Australia. Dia hutang 3 miliar misalnya.
tanda tangan ngebon 3 miliar. Lalu waktu pulang dia diserahkan tugas untuk menagihnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, cara dia menagih mengerikan. Saudara, dia ke rumah orang itu, dia tanya, "Anda benar utang kasino 3 miliar? Yes. Bagaimana Anda mau cara membayarnya? Tentu dia pakai cerita segala ekonomi susah sekarang. Bagaimana kalau bisa nggak mau bayar. Saudara, apa yang dia lakukan? Istri dan anak perempuannya yang terbesar dikidnap. Tahu-tahu istri sama anak yang besar perempuan, tahu-tahu bisa ada di China melalui sindikat. Di China dia tidurkan. Sebelum ke China dia tidurkan dulu istri dan perempuannya, perempuan terbesar anaknya ditidurkan, lalu dikirim ke foto kepada yang utang dari kasino. Anda masih mau tidak bayar hutang? Istri dan putri Anda saya kerjakan. Biasanya pengalaman dia, orang itu masih belum mau tunduk. Satu hari mereka dikidnap, lari ke Tiongkok. Lalu di Tiongkok jadi pelacur. Dipaksa jadi pelacur. Lalu waktu dia melacur dikirim foto-fotonya oleh ini orang, ditunjukkan ke suaminya. Sampai suaminya harus bayar. Itulah ceritanya. Kenapa gaji dia bisa 900 juta per bulan. Karena dia berhasil dengan cara ini. Sehingga orang-orang yang ke kasino mau tidak mau mesti membayarnya. Suatu hari papa mamanya di Medan ulang tahun. Anaknya ke Medan. Mampir dulu di Hermes. Lalu beli barang-barang yang berhadiah yang mahal. Jutaan. Lalu dia antarkan kepada papa mamanya. Anda tahu apa yang papa mamanya kerjakan? Papa mamanya ngekui, berlutut kepada anaknya. Mengharapkan anaknya apa? Jangan kirim barang lagi. Tetapi papa mamanya maunya anaknya bertobat sungguh-sungguh. Tidak memainkan istri maupun anak orang. Nah saudara, dia kembali lagi ke Jakarta. Dia gak mau pusingkan urusan ini. Karena gajinya 900 juta per bulan. Siapa yang bisa menggaji dia 900 juta per bulan? Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Setengah tahun kemudian, dia bergaul sama seorang anak muda. Anak muda itu berhasil mengajak dia ke sebuah gereja. Di gereja itu dia mendengarkan firman Tuhan. Dia menangis. Menangis sepanjang dengar khotbah itu. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? 2 minggu kemudian, dia percaya bahwa Yesus akan menyelamatkan dia. Dan dia memberi diri dibaptis. Setelah dibaptis, dia belajar baca Alkitab. Dia belajar berdoa. Lalu yang aneh sekali, dia bisa melepaskan jabatannya. 900 juta berhati hilang. Lalu dia melamar pekerjaannya. Pekerjaan baru, gajinya hanya 20 juta. Dari 900 juta, dia terima cuma 20 juta. Dia terima. Sekarang, puji Tuhan, anak itu sekarang jadi pengerja di sebuah gereja.
Saudara lihat sanctification yang dia bayar. Dia belajar bayar harga, baca Alkitab tiap hari. Dia bayar harga pergi ke doa fajar. Dia bayar harga untuk semuanya dari 900 juta per bulan sampai 20 juta per bulan. Dia terima semuanya. Tujuannya apa? Yesusnya di dalam hidup dia makin besar. Dianya makin kecil. Dan akhirnya yang bersangkutan ini menjadi pengerja dari sebuah gereja. Inilah sanctification yang saya katakan, yaitu bayar harga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sebagai gembala, sanctification-nya luar biasa. Saudara tahu, saya dulunya seorang dokter spesialis yang terkenal sekali. Saya bergaulnya sama keluarga cendana. Sehingga saya berubah menjadi sombong sekali. Karena ada power, ada kuasa di hidup saya. Kalau zaman dulu Anda berani sombong sama saya, berani bergurau sama saya tinggal angkat telepon, maka kepala bais akan sikat Anda, masukkan ke karung, Anda besok tidak ada lagi di bumi. Begitu berkuasanya. Saya berubah jadi seorang dokter yang sangat sombong dan cuman mikirkan uang. Makanya zaman dulu saya 120 pasien sebelum kenal Tuhan Yesus. Nah, saudara, setelah saya kenal Tuhan Yesus, dari 120 menjadi cuma 40 pasien. Bayangkan berapa yang saya mesti bayar untuk pekerjaan Tuhan. Di sini saya meluangkan waktu Sabtu dan Minggu untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di proses sanctification tidak enak. Intinya Anda harus bayar harga. Suatu yang tidak enak sekali. Saudara, semua yang jelek dari saudara harus keluar dari hidup saudara. Itu namanya sanctification. Dan banyak orang yang tidak lulus di sanctification ini. Kalau daging mengatakan nggak bakalan Anda bisa lulus. Tapi Anda harus bersandar sama Roh Kudus supaya Anda bisa lulus ujian sanctification, ujian pengudusan. Nah, saudara, saya kasih contoh. Saya seorang dokter yang super sombong. Suatu hari saya mesti melayani seorang penjual martabak. Bahkan saya mesti sediakan sebuah tempat duduk buat dia di waktu dia datang ke ibadah. Saudara, setelah itu saya diproses sama Tuhan. Jadi kolektor, minta uang. Dulunya saya yang memberikan uang. Sekarang saya harus minta uang. Bayangkan gengsinya di mana. Suatu hari, gembala sidang kita Pak Niko menunjuk saya sebagai seorang gembala. Itu yang paling nggak enak, saudara. Saya mengadakan rapat setelah ibadah. Lalu pengerjanya itu semuanya kebanyakan punya pabrik-pabrik segala. Lalu saya tegur yang bersangkutan. Kok kamu sering gak ke doa fajar? Kok kamu gak sering ke doa pimpinan doa, pemimpin doa? Kamu kok gak ikut? Lalu dia tendang kursi di depan. Dia cekek leher saya. Dia katakan, udah bagus saya mau melayani Tuhan. Saudara, 2 hari berturut-turut di rumah hanya bisa menangis. Kok Tuhan gak mempertahankan saya? Kok gak bantu saya? Saya menggerutu, saya menangis.
Saudara, pada hari Sabtu sore, saya lagi berdoa, tahu-tahu saya lagi saat teduh, tahu-tahu saya melihat sebuah putaran video. Yaitu Yesus liwat, murid-muridnya lagi bilang, siapa yang terbesar? Saudara, apa yang Yesus kerjakan? Yesus kemudian membawa baskom, membasuhi kakinya. Saya pikir, my goodness, saya harus basuh kaki itu pengerja. No way. Saya tidak mau. Orang dia yang salah, dia menghina saya. Saya basuh kakinya, no way. Malam itu saya hanya menangis. Minta pertolongan kepada Tuhan. Hari Minggunya, saya percaya karena Roh Kudus yang bekerja di hidup saya, maka saya memampukan diri untuk membasuh kakinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua yang negatif harus keluar di hidupmu. Itu ya yang namanya sanctification, proses pengudusan. Kamu sombong, dirubah jadi Tuhan, jadi kamu tidak sombong. Kamu kaya, diubah jadi miskin. Semuanya tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau membawa kita ke glorification, pemuliaan. Tuhan mau di mana dia berada, kamu juga berada. Sesuai sama Yohanes 14 ayat 3c mengatakan, di mana kamu berada, di mana Yesus berada, kita harus berada. Artinya di surga yang mulia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah glorification. Anda harus serupa dengan gambaran Tuhan. Makanya ini tahun Gembala Sidang kita mendapatkan the year of integrity, supaya Anda diproses untuk serupa dengan gambarannya. Sekali lagi saya katakan, diproses serupa dengan gambarannya itu membutuhkan bayar harga. Makanya saya selalu katakan, bukannya saya sombong, bukan. Selalu saya katakan sanctification adalah tanda daripada sebuah gereja. Bagaimana gerejamu menerapkan sanctification-nya? Gereja yang menerapkan sanctification harus serupa dengan Alkitab. Makanya saya terapkan, yaitu persis di Alkitab. Senang daging berbicara tidak senang. Tetapi jangan lupa, gembala mempunyai tugas membawa domba-dombanya untuk tatap muka dengan dia. Kalau Anda tidak berhasil membawa, kalau Anda khotbahnya terlalu enak, semuanya sanctified-nya terlalu enak, Anda yang gembala berurusan dengan Tuhan. Tuhan akan tanya, kenapa domba-dombamu tidak ada yang masuk ke surga? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yehezkiel 3 mengatakan, kalau ada yang tidak benar, kamu harus berani mengatakan. Itu yang saya lakukan. Makanya Anda tahu, di CK7 prosesnya sangat rumit dan tidak banyak pengerja yang bertahan. Tapi saya mengucap syukur, sebagian besar 95% pengerja bertahan. Karena Roh Kudus begitu sayang kepada mereka
sehingga membuat mereka bisa bertahan. Saudara, saya tutup acara ini dengan Wahyu 17 ayat 14c. Siapa yang terpanggil? Saya percaya kita semua terpanggil. Lalu Tuhan mengatakan, Tuhan yang akan memilih. Anda masih ingat 32.000 pasukan Gideon, yang dipilih cuma 300. Jutaan orang keluar dari Israel, hanya 2 yang masuk ke tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Artinya, seperti yang wanita Afrika mengatakan, banyak orang Kristen masuk ke jurang neraka. Saya mengharapkan, saya khotbah ini, kalian semuanya bisa berubah, mau bayar harga untuk kerajaan. Karena Anda tidak tahu sore hari ini Anda masih hidup atau tidak. Siapa tahu kita ini sore tidak ada lagi. Roh kita menentukan kita ke surga atau kita ke neraka. Saudara yang sudah terpanggil, tinggal sanctification-nya bagaimana. Kalau sanctification-nya lolos, Anda dipilih. Ini adalah haknya Tuhan. Terpanggil, dipilih. Ini bagian kita, yaitu setia terus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri acara ibadah ini, izinkan saya mendengarkan suatu atau menyanyikan bersama suatu lagu yang akan dinyanyikan oleh salah satu penyanyi kita. Saya persilakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, terima kasih Bapak untuk message-Mu siang hari ini. Memang message ini agak keras Bapak, tapi bertujuan baik supaya kita umat Kristen semuanya masuk ke surga. Banyak yang masih main-main, tidak takut. Buat apa kita jadi orang Kristen kalau kita hanya main-main? Mendingan kita tinggalkan Kristen kita, menjadi ateis. Toh sama juga nasibnya. Oleh sebab itu, bila Anda terpanggil, izinkanlah Roh Kudus memampukan Anda melewati proses sanctification itu. Sehingga Anda kelak berada di glorification bersama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Bapak
untuk message-Mu ini hari. Biarlah kami semua yang mendengar masuk ke alam surga yang mulia Bapa. Bila terjadi sesuatu dengan kami sudah mengerti Bapa. Roh kami menentukan masuk ke surga atau ke neraka. Tubuh dan jiwa itu hanya jenazah Bapa. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami mau bayar harga Bapa. Kami mau setia Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah urapi kami semua Tuhan. Agar kami mampu melakukan sanctification yang gereja CK7 kehendaki Bapa. Terima kasih Bapa. Jamalah kami agar kami terpanggil dan dipilih. Dan modal kami adalah setia terus sampai mati Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus atau bahasa Inggrisnya Holy Communion. Nah saudara, setiap kali kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita diingatkan tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dia mau memangku semua dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena perbuatan kita semua. Bahkan dia mau diludahi, dipukul, difitnah, bahkan disalib untuk mengampuni dosa kita, untuk menyelamatkan kita yang tadinya hukuman kita adalah maut. Begitu baiknya Yesus di dalam hidup kita. Mari kita introspeksi. Apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan Yesus? Apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan Yesus? Ada yang tidak mau bayar harga. Jangan sekali-kali Tuhan Yesus bilang, aku menyesal. Aku sudah menyelamatkan engkau. Jangan sekali-kali ini diutarakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Oleh sebab itu, mari, bila ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus, katakanlah, ampunilah kami Bapa. Ampunilah kami Bapa. Bila kami masih malas-malas mencari Engkau. Bila kami malas-malas bangun. Bila kami masih malas mengutamakan Engkau. Padahal Engkau sudah menolong kami, menyelamatkan kami. Kami masih malas mencari Engkau. Oh Rabba sikira bala 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 bala. Sikira bala 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 bala. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Bapa. Bila Engkau sudah mengorbankan semuanya untuk kami, tetapi kami masih main-main mencari Engkau. Kami masih tidak mau bayar harga. Kami masih lebih suka dunia yang tawarkan. Ampunilah kami Bapa. Ampunilah kami Bapa.
Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Kau berikan Bapa. Kami akan masuk di dalam perjamuan kudus ini demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Jangan ada di antara saudara yang tidak mengucapkan terima kasih, tidak berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh, mengucap terima kasih atas pertolongannya, atas pengampunannya, atas keselamatan yang diberikan kepada kami. Oh rabashikira bala 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 bala. Shikira bala 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 basande. Kira basando. Haleluya. Tahun 2021
adalah tahun mujizat. Tahun membentuk kita serupa dengan gambaran Tuhan. Mari urapi anak-anakmu supaya semua mempunyai kemampuan untuk serupa dengan gambaran Kristus. Karena tahun ini adalah the year of integrity. Jamah, urapi mereka semua. Urapi mereka semua. Agar serupa dengan gambaran-Mu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, terima kasih untuk apa yang sudah Kau lakukan di dalam hidup kami. Oleh darah-Mu, kami diampuni dan diselamatkan. Oleh darah-Mu, kami diperdamaikan. Sehingga kami boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pengorbanan-Mu semuanya. Sehingga kami boleh menerima keselamatan ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Sekarang tiba saatnya Engkau akan memberkati para suami, kepala-kepala keluarga. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan Yesus. Bapa, berkati para suami yang mengangkat tangannya, Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah, Tuhan. Jadikanlah mereka tiang doa. Dan juga Tuhan, raja, nabi, dan imam di dalam keluarga mereka, Bapa. Berkati usaha mereka, sehingga mereka boleh terpancar sinar terang-Mu di dalam hidup mereka, Bapa. Berkati kesehatan mereka, usaha mereka, sekali lagi Engkau berkati berlimpah-limpah, Bapa. Berkati mereka untuk menjadi imam yang memimpin keluarganya untuk mencari Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa. Sekarang para ibu, istri, ibu-ibu rumah tangga, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati para ibu-ibu, istri-istri yang mengangkat tangannya, Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikan mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya, Tuhan. Jadikanlah mereka anggur, pohon anggur yang manis di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan. Roh hikmat turun kepada ibu-ibu ini agar mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kesehatan ibu-ibu ini, Tuhan. Terima kasih. Sekarang giliran anak-anak muda, generasi Yeremia yang mengangkat tangannya, dan juga single parents mengangkat tangan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati generasi Yeremia, generasi penerus, agar hidup mereka penuh dengan kekudusan, Tuhan. Roh takut akan Engkau mengalir di dalam hidupnya, Tuhan. Urapi mereka agar mereka memiliki 10 kali pengurapan daripada-Mu, Tuhan, di dalam menghadapi segala masalahnya, Tuhan.
Mereka yang single, belum menikah, Kau carikan pasangan yang sepadan Bapa. Single parents, raise up your hand please. Angkat tanganmu. Bapa, berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati agar mereka melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Hamba percaya, ya sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat sudah memperoleh jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Kami percaya dan beriman, semua keluarga besar yang hadir diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah dan memperoleh keselamatan daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa namamu, Yesus Kristus, Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan hari ini. Biar kami boleh belajar sama-sama untuk menjadi pelaku firman, gak cuma menjadi pendengar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita saksikan news untuk sepekan ke depan. Shalom, seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala CK7 yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah pada hari ini, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya live streaming minggu depan tanggal 9 Mei 2021 akan dilayani oleh Ibu PDM Teresia Cynthia Tirtadireja SH pada pukul 7, 9, 11.30, 2 siang dan setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Martin Sunardi dengan tema sepanjang bulan Mei, Anthem. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7.
BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link ID serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itulah topik terakhir dari suplemen Cool Be Fruitful series. Milikilah buah Roh Kudus yang menjadi kunci dari kehidupan kita, dan Roh Kuduslah yang memampukan semuanya itu. Bergabunglah bersama kami dalam online Cool pada hari Jumat 7 Mei 2021 pukul 7 malam sampai 9 malam dan hari Sabtu 8 Mei pukul 10 pagi sampai 12 siang. Dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Untuk itu, bidang doa CK7 akan mengadakan diklat doa Basic Prophetic Army secara online yang akan diadakan via Zoom dengan 4 kali pertemuan dengan pengajar dari tim Profetik Subdiv Profetik Pusat GBI Jalan Gatot Subroto. Mari kita belajar dan menjadikan doa sebagai gaya hidup kita untuk menghadapi keadaan zaman yang semakin jahat ini, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki iman seperti baja dan tangguh seperti seorang prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Untuk info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sehubungan dengan libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, maka diberitahukan bahwa kantor OTP CK7 dan Menara Doa akan diliburkan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Mei 2021. Cool CK7 dan Doa Fajar akan diliburkan pada tanggal 10 sampai dengan 23 Mei 2021. Kami Jemaat GBI dan Huli menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Gianto Sinko Putra dan seluruh jemaat GBI PRJ Group CK7 Jakarta. Kami Jemaat GBI Bukit Kalvari Rainalulu menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Gianto Sinko Putra dan seluruh jemaat GBI PRJ Group CK7 Jakarta atas perhatian dan uluran kasih kepada kami umat Tuhan di GBI Bukit Kalvari Rainalulu. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 4 ayat 13, "Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata." Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga?
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Firman Tuhan berkata di 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona, dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berjalan di bangsa ini, kiranya berjalan dengan tertib dan lancar. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami terus berdoa untuk tim medis yang menangani wabah COVID-19, kiranya mereka mendapatkan vaksin terbaik dan perlindungan darah anak domba yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Tuhan berikan kesehatan yang prima. Amin. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto, kiranya Tuhan memberkati kesehatan, keluarganya, Ibu Olivia, anak, mantu, dan cucu, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan juga yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA, dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7, Tuhan pakai dengan dahsyat. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah, serta membawa persembahan, baik itu persembahan sulung, perpuluhan, dan persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Dan yang membutuhkan jawaban, Tuhan telah memberikan jawaban. Kiranya setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, bencana alam, krisis ekonomi global. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan demi pemulihan terjadi, mukjizat Tuhan masih ada. Dan mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Bapak Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara yang mau bayar harga. God bless you all.